Sebelumnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami mahasiswa dari PPB UGM Angkatan 23. Nah, di sini kami bermaksud untuk melakukan wawancara terkait desa wisata Brayut. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak? Ya, oke. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Darmadi. Jadi ini selaku Ketua Desa Wisata Brayut. Nah, Tangan Brayut ini sebenarnya lahirnya sudah cukup lama ya. Dulu kita launching Desa Wisata Brayut pada tanggal 14 Agustus tahun 99. Nah, itu ketemu kata desa. Tapi sebelumnya kita sudah ada embrionya. Kalau dulu namanya wisata alternatif. Tapi kalau dulu sebelum itu malah kunjungannya itu orang asing semua. Karena dulu beliau yang mendirikan Desa Wisata ini Pak Budi Utama. Beliau adalah alumni Visipol UGM, jurusan hubungan internasional. Nah, karena beliau itu pintar bahasa Inggris, terus dia pada itu mengajar di sebuah lembaga pendidikan bahasa asing namanya Puribahasa. Sambil beliau mengajar menjadi dosen di Akindo, Akademi Komunikasi Indonesia. Dulu kampusnya di sebelah barat Hotel Melia Prosani, tapi sekarang udah pindah. Nah, dari situlah sebenarnya awal Desa Wisata Brayut ini sampai sekarang. Nah, kemudian oleh Pak Budi yang dulu pangsa pasarnya orang asing semua sebelum tahun 99, itu karena beliau itu punya akses ke hotel-hotel bintang 5, mengajar di Puribahasa. Nah, Puribahasa kan mahasiswa-mahasiswinya asing semua. Nah, dia mahasiswa itu ditanyakan oleh beliau, kamu kalau weekend ada acara enggak? Kalau enggak ada, enggak ada. Kalau enggak ada acara, oke, kalau gitu nanti minggu depan main ke Brayut. Nah, ngapain? Ya, nanti banyak hal yang bisa dilakukan di dusun. Nah, padahal itu kegiatannya masih terbatas karena kegiatannya masih sifatnya itu wisata desa atau kegiatan dari pagi sampai siang atau sore pulang. Tapi sudah berbasis aktivitas. Nah, terus sekarang ini kita sekarang sudah mulai bergeser ya wisata desa, ya wisata pedesaan. Nah, saya mulai menjadi ketua itu tahun setelah terjadi bom Bali 1 tahun 2001 ya. Bom Bali 1. Nah, itulah karena beliau terus pada itu beliau hijrah ke Bali belajar tentang kerajinan manik-manik di sana. Terus pulang dia langsung mendirikan sebuah usaha yang ya tadi dengan bahan manik-manik tadi. Nah, di situ akhirnya terus saya yang melanjutkan sampai sekarang ini. Tapi dulu saya masih kurang lebih 1 tahun di rumahnya Pak Budi, sekretariatnya. Tapi sekarang setelah tahun 2004 kita pindah ke sini. Nah, dulu rumah ini adalah kantor Kelurahan Brayut zaman Belanda. Jadi banyak sejarahnya. Nah, sekarang statusnya sudah cagar budaya. Ya, jadi sudah kuat. Nah, rumah ini masih orisinil, terus sekarang ini malah dipakai untuk bermacam-macam kegiatan ya, ada resepsi, ada tamu menginap, untuk syuting film, untuk seminar, workshop, terus makrab, live in, terus apa ya, transit tamu. Nanti juga ada yang transit tamu mau wisuda. Besok wisudanya hari Minggu. Nah, setelah menjadi desa wisata ini memang banyak hal yang harus kita lakukan di Brayut ini. Terutama kalau dulu awal-awal kita pengen Brayut ini dikenal dulu. Karena saya nggak tahu harus bagaimana kan. Saya ini kan nggak seperti Pak Budi. Dia punya akses ke hotel dan teman-teman yang lain. Kalau saya karena pada waktu itu hanya sebagai ketua Karang Taruna dan saya punya keinginan besar untuk melanjutkan cita-citanya Pak Budi yang pergi ke Bali tadi. Nah, akhirnya saya berusaha keras bagaimana caranya setelah sekretariat kita pindah ke sini, saya mendatangkan tamu, terus saya harus kerjasama dengan siapa, terus saya harus promosi, saya harus membentuk pengurus, harus membuat fasilitas toilet, homestay dan sebagainya. Di situ satu demi satu setiap tahun itu akhirnya ada perubahan, ada perbaikan yang akhirnya sekarang ini kita sudah posisi itu kalau di Desa Wisata Sleman sudah masuk kategori Desa Wisata Mandiri. Nah, karena di Desa Wisata kan ada namanya Desa Wisata Rintisan, Berkembang, Maju, Mandiri. Kita
kita sudah mandiri. Nah, kita mandiri sudah sejak tahun 2009. Karena tahun 2009 kita sudah ikut lomba desa wisata tingkat mandiri se-DIY. Pada waktu itu kita jadi juara 3. Juara satunya dari Pantai Baru. Sekarang ini kita sudah tarafnya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan awal-awal itu kita mengejar tamu itu kan mass tourism sebanyak-banyaknya. Harapannya kalau tamunya banyak, duitnya banyak. Ternyata dalam perjalanan itu enggak juga. Karena pada waktu kegiatan tamu itu masih sifatnya ada yang wisata desa, ada yang hanya aktivitas, belum menginap dan sebagainya. Sehingga lama-lama kita harus harus meningkatkan kualitas pelayanan, toilet, terus membentuk pengurus, bikin promosi. Ya. Akhirnya terus sekarang ini sudah syaratnya karena sudah lebih baik, lebih bagus ya. Kita sekarang sudah melakukan pembatasan tamu. Kalau dulu kan kita kunjungan tamu itu sudah di atas 7.500 ke atas. Sekarang kita setahun kalau bisa maksimal ya 3.000. Nah, itu kenapa kok kita melakukan pembatasan tamu? Satu, kita kepingin Bali ini menjadi desa wisata yang berkelanjutan dari aspek budaya, lingkungan, terus daya tarik, terus kearifan lokal. Nah, di situ kita menemukan cara supaya desa wisata berarti menjadi desa wisata yang berlanjut. Tamunya kalau perlu nggak usah banyak, tapi kegiatannya banyak, terus lama tinggalnya panjang. Nah, itu akan menjadi lebih efisien. Ya, akhirnya lama-lama kita menemukan cara. Setelah kita menemukan cara dengan pembatasan tamu, itu kita menemukan ada 3 hal. Satu, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, melakukan diversifikasi paket-paket wisata. Yang ketiga, memperpanjang length of stay-nya. Nah, dalam length of stay ini sekarang kita sudah artinya tamu tuh sudah bagus. Bahkan sekarang hampir 30% tamu kita adalah tamu repeat order. Tamu yang pernah datang. Kalau yang TK pulang tadi itu sudah 7 kali. Terus ada lagi SMP Pius Cilacap itu sudah 11 tahun. 11 tahun. Tiap tahunnya ya, ini kalau datang ke sini itu biasanya 2 bis. Nginapnya 3 hari 2 malam. Ya, terus setelah itu kita juga kerjasama dengan stakeholder yang lain. Nah, di situ ada biro perjalanan, ada rumah makan, ada Balet Ramayana Prambanan, ada Jeep Lavatur, ada Hotel Hyatt, Tentrem, Sheraton, Hotel Garuda, Hotel Bronto, Agung Mas, terus biro perjalanan, terus polisi pariwisata, dinas pariwisata, nah, terus Arung Jeram Magelang, Sungai Elo, sampai batik topeng di Krebet, terus gerabah di Kasongan. Nah, itu adalah tambahan dari kegiatan setelah di Merayu. Ini sekarang pokoknya yang lebih sulit itu mempertahankan apa yang sudah kita raih. Ya. Karena semua penghargaan itu hampir sudah kita raih. Juara 3 tingkat DIY sudah, juara 1 Lomba Wisata Sleman 2011 sudah, 2012 juara 2, 2017 juara 2 lagi. Kemarin pas COVID aja kita itu banyak mendapatkan predikat. 1 sebagai Kampung Tangguh Nusantara, sebagai Kampung Tangguh Wisata, terus untuk syuting iklan UC 1000, terus iklan Kuku Bima, Bintang Paso, terus kemarin kita ikut namanya Festival Arsitektur Nusantara dalam rangka Pekan Budaya Nasional dari Kemendikbud Jakarta. Kita bikin video kecil-kecilan, kita kasih narasi, terus filmnya dikirim ke Jakarta. Film itu diadu di seluruh Indonesia. Ternyata kita 3 bulan kemudian dapat info ke
Brayut juara 1 tingkat nasional. Internasional. Di YouTube judulnya Joglo Martorjo. Belum lagi sekarang kita ini kebanjiran artis. Ya, mungkin berarti sekarang menjadi studio alam. Nah, jadi banyak film dibuat di Melayu ini. Ada FTV sampai 5 tahun, TVRI, ada film YouTube, ada film bioskop, iklan, video klip. Nah, terus bintang film yang pernah syuting di sini itu yang saya hafal saja. Tora Sudiro, Atika Siulan, Siren Sungkar, Nana Mirdad, Vicky Harun, Doni Alamsyah, Ringo, Said, Reza Rardian, Febiola, Kirana, Adipati Dogen, Cliff Sanggra, Yurika, Cukmini, Ibnu Jamil, Firsa, Prilly. Itu yang pernah syuting di sini. Kemarin yang nggak jadi syuting di sini itu Modi Ayunda. Modi Ayunda sini. Nggak jadi, karena dia syutingnya berbarengan dengan Brayut. Acara Brayut ya berarti. Iya, Brayut syuting juga. Harusnya bintangnya dia, tapi yang Brayut dikalahkan karena dia lebih penting yang di luar. Karena kalau yang di Brayut ini masih bisa digeser harinya. Nah, sekarang setelah kita, padahal apa? Nuansa kita tuh jadul, iso kuno. Tapi justru kita punya daya saing lebih kuat karena bangunannya masih orisinil. Masih terjaga juga. Nah, itu. Iya kan? Bisa jadi mungkin ini salah satu dusun yang arsitektur rumah Jawa itu masih paling lengkap se-Kabupaten Sleman. Karena masih ada 28 rumah tradisional. Dari Kampung, Joglo, Limas, Limasan Pacul Buang, terus sana Limas, belakangnya ini Ceri Gancet, belakang terus yang itu Sinom Terokepak. Masih. Jadi kalau mau syuting di sini, bintang produser film itu tinggal milih aja. Dari yang harga sewa per lokasi satu rumah itu yang harganya 6 juta sampai yang paling murah itu 1 juta sehari. Penentuan harganya berdasarkan apa? Kelasnya. Kalau kayak ini 3,5 per hari karena sudah cagar budaya. Kalau warisan budaya itu 2,5. Kalau rumah tradisional biasa 1 juta. Kalau ini 6 juta tadi? Itu yang rumah sono parah. Itu rumah model Londo. Nah, kayak rumah zaman Belanda. Nah, film yang pernah dibuat bisa kamu cari di YouTube nanti. Ada Preman in Love, Preman Kampung, Pawang Hujan, Dosa Musrik, Perburuan, Kapan Kawin, video klip. Sekarang yang lagi diputar bioskop judulnya Sajen Satu Suro. Iya. Di sini juga. Ya, itulah sebenarnya yang harus kita jaga ya. Pernah menganggap bahwa sebuah kearifan lokal itu harus kita tinggalkan di sana. Kita justru merasakan dampak positifnya itu luar biasa. Sekarang begini. Nah, dulu pendapatan desa wisata itu kan di atas 7.000 itu pendapatannya itu hanya sekitar 150 juta setahun. Tapi setelah kita melakukan pembatasan tamu kurang lebihnya 3.000, tapi melakukan 3 hal tadi, sekarang malah pendapatan kita naik 100%, hampir 300 juta. Wow. Sekarang kalau uang hampir 300 juta itu cari uang 1 tahun dengan cara apa? Nggak ada cara lain. Itulah hebatnya pariwisata. Karena kita sudah membuktikan sendiri. Karena kalau uang itu kan baru pertahanan desa wisatanya, belum lagi kalau syuting. Nah, iya pendapatan lainnya. Itu Mas. Kalau syuting itu kita masih minta macam-macam. Satu, saya minta kuota untuk ekstrasnya 12 orang. Dari warga gitu. Iya, dari warga, jadi figurannya. Satu hari rata-rata satu orang itu honornya 300.000. Iya. Kemarin yang KPU itu
Saya minta kuota 10 orang 300.000 kali 10 3 juta kali 6 hari 18 juta. Itu baru hiburan yang 10 orang. Makan, snack, minum, parkir, kas RT, coba. Kalau sewa lokasi, makan malam, banyak uangnya. Nah itu kan dirasakan masyarakat, bukan hanya desa wisata. Nah itu salah satu cara kita bagaimana warga itu bisa kita berdayakan supaya mereka itu banyak terlibat, ya kan? Itulah hebatnya pariwisata. Tapi kan berarti Desa Brayu itu punya atraksi yang banyak, terus aktivitasnya kan juga aktif banget. Iya. Nah untuk mendukung kegiatan sedemikian rupa itu kira-kira menyediakan tempat tinggal seperti apa sih Pak? Mungkin ya, stay atau tadi kan kalau kayak jazz jelas kita satu kampung itu bisa terlibat. Yang tidak terlibat parkir bisa terlibat ibu-ibu yang jualan. Yang tidak jualan bisa terlibat di homestay. Terus karena parkirnya kita butuhkan banyak orang loh. Iya. Nangani uang semua itu. Anak muda itu semua terjun gitu mbak, tahun itu aja kurang kok. Banyak ruang parkir yang tidak membayar karena apa? Keterbatasan tenaga. Jadi uang kepoku uang Selawe sing nangani parkir mau uang loro. Loh, aku ana sing ngenai 5.000, ana sing 10.000 ra jaluk bali, ana sing ram bayar, enggak apa-apa. Karena itu dinamika. Iya, betul. Nah, itulah kerennya itu sih. Nah, sekarang yang paling sulit itu bagaimana membangun paradigma tadi, membangun mindset masyarakat. Yang dulunya ini masyarakat sektor pertanian, sekarang ditambah lagi menjadi masyarakat pariwisata. Dulu yang panennya cuma padi dan palawija, sekarang panennya padi, palawija dan panen tamu. Ya. Jadi hal itu memang harus menjadi menjadi bahan. Makanya di Mbak ini sampai sekarang kita juga belum pernah mendengar berikut-ikut tajam orang masyarakat yang tidak puas, protes dan sebagainya tentang desa wisata. Karena mereka sudah merasakan manfaat. Ya Pak, izin bertanya tentang aksesibilitas. Jadi kan kami dari arah Kalagan ya, benar. Kebetulan kami atau saya yang nggak lihat atau emang tidak ada, kami belum melihat adanya palang menuju Desa Brayut itu ya, belum ada. Palang menuju Desa Brayut itu yang ada itu cuma di dekat Masjid Suciati. Ada Masjid Suciati. Nah, situ. Ya. Terus di Pendowo sana. Ke arah timur itu ada desa wisata Brayut. Terus dulu di perempatan Beran. Oh, yang pelang hijau itu. Nah, dulu. Terus pintu masuk itu ya desa wisata Brayut. Terus sebenarnya yang terpenting itu justru malah memperkuat media sosial. Oh ya. Karena kalau media sosial itu kan biayanya murah, bisa dijangkau tak terbatas. Betul sekali. Pagi, siang, sore, malam dari negara manapun. Sekarang kalau dari Universitas Moskow datang ke sini kalau bukan karena media sosial nggak mungkin ya. Dengan surat saya. Terus untuk kalau tamu yang memakai bis berarti turun di depan terus turun jalan depan terus nanti bisnya diparkir di Joglo 4. Oh, Joglo 4. Nah, jadi kita joglonya ada 4 kan. Joglo Yohanes yang untuk parkir itu punyanya gereja. Ini joglo Martorjo, tengah itu joglo Kartobyogo, yang utara pojok sana joglo Sastro Sumarjo. Ini berarti Desa Brayut itu luasnya berapa Pak? Kurang lebih ya sekitar 5 hektar. 5 hektar. Kakaknya sekitar 160. Jiwanya sekitar 100. Dulu 109, mungkin ya sekarang ya 125. Homestay-nya 20, kapasitas 110. 110 itu per homestay-nya atau? Enggak, semuanya. Kan kita juga harus menyesuaikan daya dukung lingkungan. Iya. Jangan sampai kita jejeli
tamu sebuahnya mungkin, tapi efeknya kedepannya masyarakatnya terganggu privasinya. Itu kan, jadi kan harus kita pikirkan. Bahasanya saya dukung lingkungan lah. Kan penting. Ketika ada banyak wisatawan datang gitu Pak, dari pihak banyaknya desa paling berapa? 100. Ya, dari pihak desa ini kalau menyediakan fasilitas untuk makan bagaimana Pak? Ya di Joglo sini kan kita ada warung desa wisata. Warung Dewi Ayu. Ada kuliner andalan nggak Pak? Gitu. Ada di sini ya, kamu ketik coba makanan namanya Lagondo. Waduh, baru dengar. Ini kemarin menjadi bahan tugas akhir pasca sarjana ya. Lagondo kayak lemper nai. Iya. Ya kayak lemper nih. Ini isinya ketan. Iya, ketan dalamnya pisang kepok kuning. Jadi gurih, terus manisnya manis pisang kepok kuning. Makanan itu populer sekali karena apa? Sudah kita proteksi. Keluar tuh kalau hanya ada event tertentu saja. Jadi tidak setiap tidak di setiap waktu. Tidak. Dan tidak diperjualbelikan juga secara tidak apalagi. Karena di Sleman ini udah ada kejadian yang tidak mengenakan. Ceritanya Salak Pondok. Salak Pondok itu kan dulu terpenguang cuma dituri, tapi karena masyarakatnya jadi serakah, dia menjual salak, yang menjual bibit, akhirnya Salak Pondok ada di mana? Sekarang tinggal 1.500 kilo. Hasilnya ada di Turi. Iya kan. Kalau kita kan one village one product. Kamu masih ada yang lain. Nanti ada namanya wedang seruni, ada wedang minke. Jadi produk eksklusif. Iya, itu kita proteksi. Dan itu keluar kalau hanya ada event-event tertentu saja atau event besar lah. Misalnya Festival Desa Wisata Indonesia 2011, Ngayuk Jazz 2012-14, Kebiar Budaya, Kebiar UMKM. Nah, itu kan cuma keluarga itu. Sehingga orang itu merindukan kapan ya ada event bro. Karena ada Legondo. Padahal yang dicari cuma Legondo. Tapi nunggu event berikutnya kan. Sehingga makanan itu kayak seorang barang mewah. Padahal harganya cuma Rp3.000. Apa itu Pak? Orang harganya cuma 3.000. Yang Legondo tadi itu. Tapi kayak barang mewah. Nah itu kan strategi kita. Makanya kita itu kalau jadi orang ya, kalau bahasa itu jangan serakah. Kalau kita diparingi rezeki itu ya rezeki itu diatur, jangan sampai kedua biar oke jangan itu. Nah. Karena yang awal kita cari dulu kan gini, orang Jawa itu kan punya falsafah, carilah nama atau jeneng. Nek jenengnya kecekel, jenang itu akan mengikuti di belakang. Falsafah Jawa. Benar enggak? Kalau jenengnya sudah kecekel, kepegang, pasti rezeki itu akan mengikuti di belakang. Jangan yang rezeki dulu yang dicari, jenengnya cari. Jenengnya jangan. Jenengnya yang dikejar dulu, namanya yang kejar dulu, baru nanti rezeki itu akan mengikuti di belakang. Itu namanya falsafah Jawa. Itulah kenapa tadi di awal itu seperti dijelaskan Bright mengincar biar terkenal dulu gitu ya Pak. Iya. Karena memang konsep itu kan dulu kan kita nggak tahu itu supaya viral tuh bagaimana caranya, nggak tahu kan. Dulu kan juga belum ada media sosial. Dulu tuh hanya kita pakai detik.com. Detik.com. Dari beberapa media. Iya, dulu waktu dengan Mas Budi itu. Kalau sekarang ya kita banyak cara. Salah satunya mendatangkan KKN. Mas kita lagi website, lagi TikTok, Facebook, guys. Iya, untuk memperkuat apa ya, kapasitasnya kan. Itu aja. Kontaknya jangan jauh-jauh, kontaknya ya di wisata. Bagaimana promosinya, kepengurusannya, fasilitasnya. Kalau fasilitas pendukung di sini ada apa aja? Ya, masjid, homestay, toilet, pengurus, apa? Itu gereja itu. Nah, itu pasturan. Pasturan. Nah, pasturan itu rumah pastur. Iya. Nah, di sana itu dia itu ingin menjadi bagian dari desa wisata budaya. Dia membuatkan joglo, membuatkan panggung,
buatan limasan, free wifi 24 jam, toilet, lapangannya luas, pinggir jalan, gratis, tidak ada pagar, 24 jam non-stop. Nah, coba. Karena di sana pasturannya itu sifatnya inklusif, bukan eksklusif. Jadi dia punya falsafah Jawa. Pagar yang paling ampuh adalah pagar tetangga. Oh, ya. Tapi kan berarti kalau untuk keamanan udah ada pos ronda. Iya, pos ronda, dan karena pos rondanya kan per RT. Per RT. Tadi ada berapa RT? 7. 4 RT, berarti ada 4 pos ronda. Kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri di sini menyediakan apa? Enggak, kalau fasilitas kesehatan ya cuma kita kalau ada apa-apa itu dibawa ke rumah sakit 1 kilo, berwisata. Kalau untuk puskesmas 1 kilo. Oh ya, kalau untuk membantu wisatawan kira-kira di sini nggak ada kayak pusat informasi atau? Ya di sini aja. Di sini. Iya. Barangkali sekretariatnya paling ya. Nah, ini kita juga ada kegiatan. Jadi berarti ini kan fokusnya di sini. Sebenarnya kegiatan kita tuh fokusnya di kegiatan konservasi bisa budaya dan lingkungan. Budaya ya macam-macam, arsitektur, halaman, adat istiadat, bahasa, itu kan konservasi. Pertanian ya, ini kita masih punya lahan pertanian 29 hektar. Wow. 29 hektar. Nah, hektar itu menghasilkan 7 ton. 7 ton kali 29 kali 3, karena setahun panen 3 kali. Berarti hampir setahun itu hampir panen gabah itu 600 ton. Ya, Misalnya kayak banget ya Pak ya? Kaya. Nah, coba kalau 29 itu sekarang dijual bareng-bareng. Laku 1 meternya 3 juta, ada berapa triliun. Jadi orang Bali sebenarnya kaya, tapi biasa saja penduduk kurang lebih. Nah, kalau kegiatannya ya tadi ini kegiatannya semacam. Kalau ini tentang, nah ini sebagian yang kita terima ini. Nah, macam SMA Victoria Singapura. Oh, 2011 ya dulu ya Pak? Iya, coba. Pertama kita meraih tamu asing. Karena kita tahun ini sudah mandiri. Oh, bapak ini wong sugih kabeh. Ya, atas militer, duta besar, pemilik saham Indosat. Ini bapak ini sing anak-anak sing dening. Kalau minta biru, minta 1-2 juta biru, Mas. 1 juta lah Mas. Karena cuma 1 malam. Berayut juara lomba desa wisata 2011 kan? Nah ini orang yang membimbing saya, yang memasarkan ke Jakarta. Berayut sebelah. Jadi wisatawan kunjungi desa wisata, dampak korupsi jadi ikon baru. Bener nih Mas, Berayut jual desa wisata via internet ya kan? Iya betul. Kearifan lokal jadi daya tarik, enggak tamu asing. Mereka kalau ditawari hal yang modern udah nggak tertarik. Iya. Iya. Kegiatannya cuma pertanian. Belanda, Prancis. Jazz berkelas dalam nuansa iso. Nah ini lebih menyakitkan lagi coba. Tua dan jelek justru laku untuk syuting FTV. Tua dan jelek. Jadi itu yang unik wartawan nih Mas. Oh, maksudnya tapi bangga, mau bangga tapi. Tapi warga saya mah justru enggak apa-apa ya kok. Memang kita punyanya jelek kok. Kita memang tua kan. Tapi kaya. Nah, Pak. Saharani belajar dari Jogja, dari Melayu. Family Day di sana. Tanggung jawab merawat lingkungan ini tamu dari ASEAN, dari 6 negara. Tapi kalau desa ini tuh ada kerjasama kayak sama bank gitu nggak loh? Kalau misalkan kayak menyediakan ATM atau apa? Ini BPDDIY. Oh, iya. Semua transaksi ini sudah pakai QRIS. Berbagai QRIS. Terus transfer.
Jadi udah terdigitalisasi juga ya, sudah kan? Iya. Hemat coba ini lebih meyakinkan lagi. Belajar kemiskinan dipaksa menginap di desa wisata Brayut. Ini padahal apa? Wakil Bupati, Kepala Bapeda ya. Ini dari 5 kabupaten dari Indonesia Timur. Kabupaten Dompu, Selayar, Indonesia Timur. Lokal itu kayak tadi Bapak pernah menjabat sebagai kepala Ketua Desa Wisata Brayut, Peman. Nah, gitu-gitu mungkin. Tadi kan udah dijelasin kayak ada dari beberapa universitas juga udah pernah kesini, terus kayak ada bank juga sama beberapa mitra-mitra yang lain. Nah itu untuk yang di lokalnya itu ada nggak Pak? Kalau di lokalnya ya kita kerjasama dengan kalurahan. Oh, kelurahan. Ya, karena Desa Brayut ini kan termasuk di Kelurahan Pandowarjo, wilayahnya di Kelurahan Pandowarjo. Nah, Pandowarjo itu ada 21 kelurahan. Nah, kalau 21 kelurahan itu ada 8 desa wisata. Dari yang rintisan, berkembang, maju, mandiri. Yang mandiri ya baru Brayut ini. Yang lainnya masih berkembang dan maju. Terus kalau untuk promosinya sendiri, nah itu dari komunitas lokal, dari kelurahan tadi juga itu membantu promosi di dalam digital juga nggak? Kan tadi Bapak juga menyebutkan kayak di digital nih semuanya tuh nggak pernah mati gitu. Ya artinya gini, sekarang ini kan media sosial menjadi sarana yang sangat penting ya, bisa dijangkau dari kapan dan di mana saja. Ya kita jangan jauh-jauh dari itu. Nah untuk mendapatkan semacam kayak peningkatan desa wisata Brayut melalui media sosial tadi ya, salah satu caranya adalah kita menggandeng akademisi, kerjasama dengan Sanata Dharma, dengan UNY, dengan Atma Jaya. Nah, di situ kita akan mendapatkan semacam kayak bimbingan bagaimana kita mengelola Brayut ini secara berkesinambungan. Artinya jangan kan yang paling sulit adalah mengajak masyarakat ini untuk jangan sampai mengubah suasana tradisional ini menjadi modern. Karena kita akan kehilangan roh nanti. Nah, disitulah sebenarnya yang harus kita lakukan, bahwa komunikasi itu hal yang penting. Mungkin ini Pak, kayak tadi kan atraksinya banyak nih. Terus untuk tamu-tamu dari luar sana kayak dari internasional tadi itu disebutkan banyak banget ya. Nah, itu untuk tadi yang berpartisipasi sama komunitas lokalnya itu apakah mereka juga mengedukasi tamu dari luar itu sendiri atau cuma dari Brayutnya aja Pak? Kalau kita memang fokus di Brayut ya. Di Brayut. Kalau tentang tamu asing ya. Karena memang kita sumber daya manusia kita harus mengarah sampai ke sana. Artinya ketika kita ada kunjungan tamu asing ya kita harus mampu menangani sendiri. Ya kan. Kemarin dari Rusia ya pakai. Untung ada dari 11 mahasiswa ada yang satu bisa bahasa Inggris. Kemarin yang paling sulit itu kita waktu pertama datang tamu dari Prancis. Kita minta bantuan dari UNY. Ya. Terus kita selalu mengadakan semacam kayak BIMTEK. Semacam kayak workshop tentang peningkatan kapasitas desa wisata Brayut. Nah, kita kerjasama dengan dengan perguruan tinggi kan. Mereka yang akan mencari narasumbernya, yang menjadi sasarannya siapa? Ya pengurus desa wisata, milik homestay, kelompok kuliner. Berarti yang kayak misalkan tadi dari Prancis atau dari Rusia tadi itu translator itu kerjasama sama perguruan tinggi. Termasuk juga kita dulu belum punya website, belum punya kita hanya pakai WordPress loh. Desa wisata Brayut WordPress.com itu kan murah. Terus sekarang udah Instagram. Itu juga tidak lepas peran dari mahasiswa kan kita kampus itu kan gudangnya ilmu. Kenapa kita tidak kita berdayakan mereka gitu kan. Berarti yang untuk mengelola media sosial itu dikelola oleh mahasiswa yang awalnya, tapi setelah mereka keluar dari Brayut kan kita harus bisa mengelola sendiri. Jadi dipegang anak muda dari Brayut. Karena Desa wisata Brayut ini sudah bisa mengubah
mindsetnya anak-anak muda di sini setelah mereka lulus dari kuliah, punya sumber daya manusia, punya IT yang memadai, itu jangan sampai terus mereka lari ke Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Harus kita ajak kalau perlu jadi pengurusnya, contohnya tidak lepas dari ini. Pengurus itu masih muda semua. berarti remajanya aktif juga ya? Lah ya harus, kita itu kalau bisa remaja harus di depan, jangan di belakang. Iya kan, harus di depan dong. Ini sekretarisnya, ya kan? Ini bendaharanya, ini saya, ini sekolahnya, ini juga hampir semua kan perguruan tinggi kan. Kita punya sumber daya manusia dan kita punya IT yang memadai untuk mengelola desa wisata. Kamu kenal enggak siapa tentang siapa? Cik Penangguh. Ini Reza Hardian ya? Ah, bagus. Ini hati kasih lah. Ini hanya satu dari sekian bintang film. Ini pengurus itu regenerasinya tiap berapa tahun sekali, Pak? Kalau kita kadang pelatihan itu bisa setahun sampai 3 kali. Oh, 3 kali ganti. Nah kan, enggak, kalau pengurus tuh karena sifatnya di sini pengurus itu hanya sifatnya sukarela. Mereka sudah lulus terus gabung di sini. Mereka sudah kerja di Jakarta ya tinggal, nggak apa-apa. Nanti akan secepatnya saya mengganti penggantinya. Misalnya sekretaris sudah kerja mau ke Jakarta, Surabaya, ya udah nggak apa-apa, tinggal aja. Saya secepatnya akan mencarikan pengganti. Yang belum pernah ganti mas saya. Sekarang rumah juga. Iya. Dan syukur yang kita ajak di sini untuk bergabung itu adalah teman-teman yang sudah selesai kuliah. Syukur mereka bisa kerja di Jogja, di Sleman, masih menjadi pengurus. Nah itu bagus. Berarti untuk pelatihan yang dilakukan untuk warga desa sendiri itu setiap berapa bulan? Pokoknya tidak tentu, eksidental. Kadang-kadang yang mengadakan itu dari dinas, kadang-kadang yang mengadakan dari Kementerian Pariwisata Jakarta, kemudian yang mengadakan dari kelurahan dan dari dinas provinsi yang bersama. Kadang-kadang dari KKN. Bisa setahun 3 kali, bisa setahun sekali, bisa setahun 4 kali. Dimana tahun itu ada program apa yang penting menyasar tentang peningkatan kapasitas desa wisata. Entah tentang bahasa Inggris, kuliner, sanitasi, housekeeping, cara menata kamar, promosi, ya terserah mau apa yang mau ditekankan. Terakhir pelatihan itu kira-kira di tahun Kemarin dari ke Kementerian Pariwisata Jakarta. Bulan apa ya? Kemarin itu bulan September kalau ya. September 2024. Kayaknya. Terima kasih Bapak sudah diberikan kesempatan mau di Prayut ya. Secara harapannya kan kita bisa melestarikan apa yang sudah ada dan semakin berkembang. Ya. Mungkin untuk mengakhiri sesi wawancara kali ini kami ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya. Terima kasih. Desa Wisata Prayut. Hijau desaku, lestari budayaku.